non mi hai mai baciato così. Perché? A che punto siete con il vostro Casanova? Ahai, apa kabarnya guys? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa kita akan kembali merecap alur cerita film klasik yang keren. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah film lawas berjudul Sin of Casanova yang dirilis tahun 1955. Film kontroversial yang pernah ditarik peredarannya dari bioskop ini menceritakan tentang petualangan seorang pemuda gadungan, tukang judi dan pengangguran banyak acara yang mengaku dirinya sebagai seorang sastrawan terkenal. Dengan berpura-pura menjadi seorang seniman dan keturunan dari bangsawan, dia mulai melancarkan aksi bejatnya, yaitu memacari dan meniduri ribuan wanita cantik dengan alasan sebagai sumber inspirasi untuk menulis sastra yang menceritakan tentang petualangan cintanya. Penasaran dengan keseruan filmnya? Gak usah berlama-lama guys, yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dari rumah pemimpin Inkuisi kota Madrid, bernama Jenderal Lemante. Dia sedang menyusun strategi untuk menangkap seorang terdakwa, buronan nomor 1 di Spanyol bernama Casanova. Seorang sastrawan yang dituduh sebagai predator syahwat, yang telah meniduri banyak istri pejabat. Jenderal Lemante yang pangkatnya sejajar dengan Kapolri ini berencana akan meminta bantuan dana sebesar 1000 sekudi pada kerajaan Spanyol. Dana tersebut akan dijadikan imbalan bagi siapapun yang berhasil menangkap Casanova, hidup atau mati. Sang jenderal tidak akan membiarkan negerinya diacak-acak oleh pemuda mesum tersebut. Namun, Jenderal Lemante sama sekali tidak menyadari. Saat dia sedang menyusun rencana untuk menangkap Casanova, ternyata pemuda pengangguran itu tengah asik tutumpakan dengan istrinya. Istri sang jenderal ternyata sedang berselingkuh dengan Casanova, pemuda baragajul yang kini sedang menjadi buronan di kerajaannya. Casanova masuk ke kamar istri sang jenderal lewat pintu jendela kamarnya. Dia mendapat surat dari istri sang jenderal yang sering meminta pemuda pengangguran tersebut untuk sembunyi-sembunyi masuk ke dalam kamarnya. Istri sang jenderal sudah ketagihan main biji lato-lato milik Casanova. Meskipun sang jenderal berkali-kali memanggil istrinya untuk dibuatkan secangkir kopi pahit kesukaannya, sang jenderal sama sekali tidak mencurigai istrinya saat mendengar suara prat-pret-prot di dalam kamarnya. Meskipun dia sempat bertanya tentang suara aneh tersebut, istrinya hanya menjawab, itu adalah suara angin dari perutnya. Sang istri beralasan kalau dia lagi sakit perut. Setelah suaminya pergi, istri sang jenderal buru-buru menyuruh Casanova untuk kabur lewat jendela kamarnya. Esposto al pubblico ludibrio, poi dipenderà da tuo marito, mia cara. 2 tahun berlalu. Aksi bejat Casanova yang doyan meniduri istri para pejabat, kelakuannya semakin hari semakin teencreg. Perburuan pun terus berlanjut. Kali ini wali kota Zaragoza bernama Tuan Marc Marquez menugaskan kepala kepolisian sektor kota Zaragoza bernama Letnan Don Miguel untuk menjebak Casanova di sebuah pesta mewah milik seorang bangsawan bernama Tuan Sergio Ramos, pemilik ratusan rumah kontrakan dan rumah bordir di tengah kota Zaragoza. Tuan Sergio Ramos punya putri sematawayang bernama Dolores yang punya paras cantik rupawan. Sudah lama kepala kepolisian Letnan Don Miguel menyukai anak juragan kontrakan tersebut. Dengan iming-iming kalau sebentar lagi dia akan mendapat kenaikan jabatan, Letnan Don Miguel merayu Dolores agar mau menikah dengannya. Namun karena tidak menyukai polisi tersebut, Dolores selalu menolaknya. possa essere tratto in arresto sia dalle guardie della capitale. Avete fatto buon viaggio? Buongiorno signore, si accomodi, prego. Di saat itulah, sosok Casanova akhirnya muncul di kota Zaragoza dengan ciri khas membawa lembaran buku agar terlihat seperti sastrawan sungguhan. Casanova mulai mendokumentasikan dan menulis pengalamannya datang ke kota Zaragoza. Saat dia tengah asik menulis, Casanova dikagetkan dengan kemunculan wanita cantik bernama Dolores. Jiwa playboynya mulai kumat. Dibantu oleh sahabat setianya bernama Lepalet, Casanova mencoba mendekati gadis cantik tersebut. Saat melihat Dolores sedang mabuk berat, dia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menawarkan diri untuk mengantarkan gadis cantik itu ke kamarnya. Rispondere alle vostre provocazioni. Ora che mi avete convinto possiamo anche andarci, no? Perché? Sai cosa ti dico? Namun saat Casanova berniat untuk menidurinya, pemuda itu mendadak membatalkan niatnya. Setelah melihat gadis cantik itu tertidur di ranjangnya, dia merasa tak punya gairah dan tantangan untuk menaklukkannya.
Sementara Lepalet yang datang menghampirinya terlihat panik dan memperingatkan Casanova kalau di luar banyak polisi yang sedang mengawasi pesta tersebut. Dan akhirnya keberadaan Casanova diketahui oleh pihak kepolisian setelah dia tak sengaja membuka tutup wajahnya saat menggoda seorang wanita cantik yang menghadiri pesta tersebut. Casanova sempat berusaha kabur, namun akhirnya dia berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Che maniere. Unico tra questi somari che sappia leggere e scrivere. Stendimi un elenco. Saat di dalam penjara tersebut, petualangan dan masa lalu Casanova akhirnya terbongkar. Setelah anggota kepolisian yang menjaganya berhasil menyita puluhan lembar buku yang ditulis oleh sastrawan mesum tersebut. Karya tulis tersebut berisi perjalanan hidup Casanova dalam petualangannya untuk menaklukkan ribuan wanita cantik di negerinya. Kisah dalam buku tersebut diawali dari kehidupan masa kecilnya. Casanova terlahir dari rahim seorang PSK. Dari sejak bayi dia sudah dikelilingi oleh para wanita cantik yang bekerja sebagai penjajah seks di kotanya. Setelah beranjak dewasa, Casanova dimasukkan oleh ibunya ke sekolah paling bergengsi di Napoli. Dia juga termasuk siswa yang rajin dan pandai dalam pelajaran astronomi dan matematika. Hingga dewasa, Casanova mendapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di sekolah Roma. Setelah lulus dari pendidikannya, Casanova mendapat pekerjaan yang cukup bergengsi. Dia bekerja menjadi guru privat di rumah seorang wali kota Roma bernama Baron Costanji. Tuan Baron memiliki istri cantik bernama Nyonya Lucrezia. Pasangan bangsawan ini dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak sulung pertama bernama Barbara, gadis cantik menggemaskan yang punya karakter introvert, namun punya selera tinggi dalam mencari pasangan. Sedangkan anak yang kedua bernama Angelica, gadis bahenol yang dikenal sebagai seorang kutu buku. Dia tergila-gila dengan buku karya Dante dan Plato. Sedangkan si bungsu yang terakhir bernama Christian Pieri, bocah 12 tahun yang dikenal sangat manja dan pemalas. Tugas Casanova adalah menjadi guru privat bagi keluarga tersebut. Selain itu, Pak Wali Kota juga mempunyai pembantu rumah tangga yang punya body bahenol nerkom bernama Bettina. Saat Casanova sedang mengajar anak bungsu Pak Wali Kota, dia mulai tergoda melihat keseksian dan besarnya gunung kembar milik Mbak Bettina, pembantu rumah tangga yang setiap harinya bertugas untuk melayani anak majikannya. Hingga di suatu hari, Pak Wali Kota memberitahu Casanova kalau dia akan berdinas keluar kota. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Casanova untuk mencicipi wangi ketiak Mbak Bettina. Casanova kemudian memberitahu pembantu tersebut kalau nanti malam dia akan datang ke kamarnya. Bukannya menolak, pembantu itu malah terlihat senang. Baginya kapan lagi bisa tutumpakan dengan pemuda setampan Casanova. Perbuatan mesum tersebut sempat dilihat oleh kedua putri Pak Wali Kota bernama Barbara dan Angelica. Namun bukannya memarahi atau mengusir Casanova dan pembantunya, kedua anak wali kota tersebut malah berniat untuk mengintip hubungan intim antara pembantu dengan guru privatnya tersebut. Hal yang wajar, karena selama ini kedua putri wali kota tersebut tak pernah berinteraksi dengan lawan jenis. Kehidupan keduanya seperti merpati yang hidup di dalam sangkar emas. Barbara dan Angelica dilarang oleh keluarganya untuk bergaul dengan para tetangga di lingkungan rumahnya, karena dianggap berbeda kasta dengan keluarganya. Male, questa notte hai bisogno di molta assistenza. Aiutala meglio che puoi. Come ti ho detto, la zia è molto malata e bisogno di qualcuno che l'assista. Perciò... Namun sebelum pergi berdinas keluar kota, istri wali kota mendapat telepon dari saudaranya di Roma kalau bibinya sedang sakit. Nyonya Lucrezia kemudian menugaskan Mbak Bettina, pembantu di rumahnya, untuk ikut bersama suaminya ke kota Roma. Awalnya Mbak Bettina terlihat keberatan untuk ikut bersama majikannya, karena dia sudah punya janji akan berkencan dengan Casanova. Namun karena takut dimarahi oleh majikannya, Mbak Bettina akhirnya terpaksa ikut berangkat ke kota Roma bersama rombongan Pak Wali Kota. Kabar kepergian Mbak Bettina tersebut didengar oleh Barbara, anak sulung dari Nyonya Lucrezia. Dia pun terlihat senang setelah mendapat ide untuk menggantikan posisi Mbak Bettina yang akan pergi dengan ayahnya. Barbara berencana untuk tidur di kamar pembantunya tersebut agar bisa menikmati biji lato-lato kepunyaan Casanova, guru privatnya. Setelah malam tiba, Casanova pun terlihat menyelinap masuk ke kamar Mbak Bettina. Dia sama sekali tidak menyadari kalau wanita yang sedang ngadangkak hayang dicabak ternyata adalah Barbara, anak tuan majikannya. Barbara sengaja mematikan lampu kamar pembantunya agar Casanova tak curiga kalau dia sedang tutumpakan dengan anak wali kota. Sepulang dinas dari kota Roma, Casanova sempat bertemu dengan Mbak Bettina. Dia sempat heran setelah tahu kalau pembantu bahenol itu ternyata ikut bersama majikannya.
Casanova pun sempat bertanya-tanya dalam hatinya, kalau bukan Mbak Bettina, terus siapa wanita yang kemarin malam tutumpakan dengannya? Karena penasaran, Casanova pun mencoba menyelidiki siapa wanita yang kemarin memainkan biji lato-lato kepunyaannya. Namun penyelidikannya itu sama sekali tak menemui titik terang. Dia awalnya curiga kalau yang masuk ke kamar Mbak Bettina adalah Barbara, anak sulung Pak Wali Kota. Namun wanita itu terlihat angkuh dan dingin saat didekati olehnya. Begitu juga dengan adiknya bernama Angelica. Gadis cantik itu terlihat terlalu polos untuk berani melakukan aksi nekat tersebut. Kecurigaan Casanova akhirnya jatuh kepada majikannya, istri dari Pak Wali Kota bernama Nyonya Lucrezia. Kalau bukan majikannya, siapa lagi wanita yang kemarin malam ngadangkak bari pepoekan di kamar pembantunya? Quello che dovrebbe fare una cameriera, lo fa molto meglio la padrona. Dan di suatu hari, Pak Wali Kota pun memberitahu istrinya kalau dia akan kembali berdinas keluar kota. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Casanova. Dia berencana akan mendatangi Nyonya Lucrezia di kamarnya. Bermodalkan keyakinan kalau wanita yang kemarin malam tutumpakan dengannya adalah istri Pak Wali Kota, malamnya Casanova pun nekat mendatangi kamar Nyonya Lucrezia majikannya. Awalnya istri Wali Kota itu terlihat kaget melihat kelancangan Casanova yang berani masuk ke kamarnya. Dia pun mengancam akan melaporkan Casanova ke suaminya. Namun istri Wali Kota itu akhirnya hanya bisa terdiam saat tangan Casanova mulai cugap-cagap ngaragap anu belah handap. Karena sudah terangsang oleh gairah yang selama ini tidak didapatkan dari suaminya, istri Wali Kota itu akhirnya mengajak Casanova tutumpakan di atas ranjangnya. Namun setelah berhasil tutumpakan dengan istri Pak Wali Kota, Nyonya Lucrezia memberitahu Casanova kalau dia bukan wanita yang tidur bersamanya di kamar pembantunya. Casanova pun mulai melakukan penyelidikan baru. Kecurigaannya jatuh kepada kedua anak Nyonya Lucrezia. Casanova sempat mendapat tamparan keras dari Barbara saat dia menuduh anak Wali Kota itu yang tidur bersamanya di kamar pembantunya. Melihat sikap Barbara yang tidak memperlihatkan rasa suka kepadanya, Casanova akhirnya yakin kalau yang masuk ke kamar Mbak Bettina adalah adik Barbara bernama Angelica. Casanova pun memberanikan diri masuk ke kamar Angelica. Karena kaget melihat Casanova yang tiba-tiba masuk ke kamarnya, gadis cantik itu terjatuh dari tangga di kamarnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Casanova untuk menolongnya. Karena dari awal memang sudah tergoda dengan ketampanan Casanova, Neng Angelica terlihat langsung menganggukkan kepalanya saat Casanova mengajaknya tutumpakan. Akhirnya suara prat-pret-prot pun kembali terdengar di kamar putri Pak Wali Kota. Dan setahun kemudian, petualangan mesum Casanova di rumah Pak Wali Kota mulai membosankan dan membuat fisik Casanova semakin keteteran. Karena setiap malam harus melayani 4 wanita sekaligus. Selain melayani istri Pak Wali Kota dan anak-anaknya, Casanova juga harus memberi jatah kepada Mbak Bettina, pembantu di rumah tersebut, yang selalu merengek meminta didangkakeun. Casanova akhirnya mengeluh karena harus melakukan sek maraton yang membuat kakinya egang saat berjalan. Casanova pun memutuskan untuk berpamitan kepada Bapak Wali Kota. Dia beralasan ingin melanjutkan pendidikannya untuk mengambil jurusan sastra di sekolah Roma. Pak Wali Kota pun mendukung penuh keputusan Casanova. Casanova pun akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah setahun lamanya biji lato-lato miliknya menjadi eksperimen syahwat keluarga Wali Kota. Casanova akhirnya kembali melanjutkan petualangan cintanya. Kali ini tujuan penaklukannya adalah kota Venesia. Che più costosa della Serenissima. Si diceva persino la donna più bella, ma... Namun di kota inilah untuk pertama kalinya Casanova mendapat tantangan terbesar. Dia harus bisa menaklukkan salah satu wanita yang menjadi maskot kecantikan kota Venesia, bernama Luisa di Carpillon. Seorang bangsawan cantik non glamor dan kaya raya. Dia juga dikenal sebagai dewa judi di kotanya. Selain cerdas, Luisa adalah tipe wanita yang licik dan materialistis. Dia sangat lihai memanfaatkan kecantikannya untuk mengeruk pundi-pundi kekayaan dari para bangsawan kaya raya yang tergila-gila kepadanya. Namun semua julukan tersebut tak berlaku buat Casanova. Dia justru merasa tertantang untuk menaklukkan salah satu wanita bangsawan yang menjadi maskot kecantikan di kota tersebut. Antipatiche volgarità finanziarie per me stesso. Awalnya, Casanova sangat percaya diri bisa menaklukkan Luisa di atas ranjangnya. Dia kemudian merayunya agar mau menerima cintanya. Namun Luisa masih ragu dengan keseriusan Casanova.
Dia kemudian meminta syarat jika benar-benar Casanova tulus mencintainya. Dia meminta pemuda tersebut untuk berlutut di hadapannya sambil mengemis cinta kepadanya. Sambil tertawa, Casanova pun tak keberatan menuruti permintaan dari Luisa. Baginya basa-basi tidak terlalu penting. Tujuan Casanova hanya ingin menaklukkan Luisa dengan cara menidurinya. Namun saat dia berlutut di hadapan wanita yang ingin ditaklukkannya, tiba-tiba Luisa membuka gorden yang menutup kamarnya. Setelah gorden itu dibuka, Casanova terlihat kaget melihat banyak tamu yang berdiri sambil menertawakannya. Casanova akhirnya menyadari kalau dia telah masuk jebakan Luisa. Wanita itu kemudian memberitahu para tamu yang datang kalau dia telah berhasil membuat Casanova bertekuk lutut di hadapannya. Come posso respingerla? È tutto a mio vantaggio. Molto interessante. Merasa cintanya telah ditolak dan dipermalukan oleh Luisa, Casanova kemudian memutar otak agar bisa membalaskan sakit hatinya. Dia kemudian mengajak Luisa untuk kembali bertaruh. Kali ini Casanova meningkatkan uang taruhannya menjadi 20.000 florin. Jika dalam tempo 1 minggu tepat sampai jam 12 malam saat taruhan itu mulai dibuka, dengan penuh percaya diri Casanova mengingatkan Luisa kalau dalam tempo tersebut dia bisa membuat Luisa jatuh cinta kepadanya. Namun jika prediksinya gagal, maka Luisa berhak mendapatkan uang taruhan sebesar 20.000 florin. Karena merasa mustahil Casanova bisa melakukannya, tanpa pikir panjang Luisa langsung menerima tantangan tersebut. Sejak saat itu Casanova mulai mencari cara agar bisa menaklukkan satu-satunya wanita yang berani menolak cintanya. Casanova è capace di tutto. Non capisco. Casanova kemudian meminta bantuan sahabatnya Lepalet. Sahabatnya itu nantinya bertugas untuk menabuh jam lonceng raksasa di kota Venesia. Dia menyuruh sahabatnya untuk menabuh lonceng sebanyak 12 kali saat waktu baru menunjukkan jam 11 malam. Agar Luisa dan para pengawalnya menganggap kalau saat itu sudah tepat jam 12 malam atau waktunya taruhan ditutup. Casanova nantinya akan berpura-pura kalah dalam taruhan tersebut. Setelah Luisa selesai merayakan kemenangannya, Casanova pun bergegas mendatangi Luisa di kamarnya. Dia tahu kalau wanita cantik itu sebenarnya menyukainya. Setelah masuk ke kamarnya, Casanova kemudian memberitahu Luisa kalau itu adalah malam terakhir wanita cantik itu bisa bertemu dengannya. Casanova memberitahu Luisa kalau dia akan pergi jauh ke kota Napoli dan tidak akan pernah kembali ke kota Venesia. Karena merasa taruhannya dengan Casanova sudah selesai, Luisa pun berterus terang kalau selama ini dia menyukai Casanova. Setelah keduanya saling mengungkapkan perasaannya masing-masing, Casanova akhirnya berhasil menaklukkan wanita cantik tersebut. Pertemuan keduanya diakhiri dengan suara prat-pret-prot yang kembali terdengar untuk kesekian kalinya. Sementara para pengawal Luisa yang tak sengaja melihat jam lonceng raksasa di kota Venezia terlihat panik dan kebingungan. Setelah tahu kalau malam itu waktu masih menunjukkan jam setengah 12 malam. Itu artinya waktu taruhan antara Casanova dengan Luisa masih berjalan dan belum selesai. Cerita pun kembali ke Casanova di masa kini, yang sedang mencari cara agar bisa kabur dari penjara kota Sepila. Para polisi yang menjaganya kemudian kembali melanjutkan cerita petualangan yang ditulis oleh Casanova. Diceritakan setelah berhasil ditumpahkan dengan Luisa, 20 hari kemudian Casanova ditangkap oleh kepolisian Spanyol. Setelah pihak kepolisian banyak mendapat laporan tentang sepak terjang Casanova. Setelah tertangkap, Casanova kemudian ditempatkan di penjara Lid di kota Venice. Konon seperti cerita yang ditulis oleh Casanova, kalau penjara Lid Venice adalah tempat paling angker yang hanya ditempati oleh buronan kelas kakap di Spanyol. Namun luar biasanya hanya butuh waktu 2 bulan buat Casanova agar bisa lolos dari penjara tersebut. Dibantu oleh sahabat pelariannya bernama Lepayet, Casanova berhasil kabur lewat atap penjara dan mengelabui sipir penjara dengan cara mencuri pakaian seorang hakim. Dengan menyamar memakai baju seorang hakim, Casanova berhasil melenggang kabur dari penjara tersebut. Dibantu oleh sahabatnya bernama Lepayet, dia kemudian melanjutkan pelariannya ke kota Madrid. Seperti sudah menjadi takdir dalam hidupnya, kemanapun Casanova pergi, kehidupannya tak lepas dari wangi ketiak dan pelangkakan wanita cantik dan bahenol. Saat dia diburu oleh kepolisian Spanyol, Casanova malah tak sengaja bertemu dengan rombongan pengantin yang akan merayakan pesta pernikahan. Setelah melihat kecantikan sosok pengantin di depannya, ide cerdasnya langsung muncul begitu saja. Casanova kemudian mendatangi rombongan pengantin tersebut. Dia mengaku sebagai saudara jauh dari pengantin wanita. Setelah keluarga pengantin tersebut percaya kalau Casanova adalah saudaranya, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Casanova untuk mengelabui polisi yang sedang mengejarnya. Dia akhirnya berhasil lolos dari kejaran pihak kepolisian.
setelah berbaur dengan keluarga mempelai wanita dan ikut merayakan pesta pernikahan. Troppo chiedergli un passaggio sulla barca, ho urgenza di raggiungere me. Pronta! Andiamo, venite! Setelah selesai merayakan pesta pernikahan, keluarga pengantin memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Karena sudah dianggap bagian dari keluarganya, Casanova pun ditawari oleh pengantin pria bernama Berdi untuk ikut menginap di hotel tersebut. Nantinya, seluruh keluarga pengantin akan tidur di dalam satu ruangan, tak terkecuali dengan Casanova dan Lepayette sahabatnya. Awalnya, Lepayette terlihat keberatan. Dia takut penyamaran Casanova akan ketahuan, apalagi tempat tersebut sudah dikepung oleh pihak kepolisian. Come prima tappa delle mie nozze. Buonasera. Fuori ho pronti i cavalli. Sanno già della mia. Namun, Casanova meyakinkan sahabatnya tersebut kalau keduanya akan baik-baik saja. Dan saat seluruh keluarga pengantin sudah tertidur pulas, Casanova mulai menggoda istri Berdi yang tidur bersebelahan dengannya. Casanova pun memberitahu istri Berdi kalau dia sebenarnya bukan sepupu jauhnya. Namun dia datang karena menyukai wanita tersebut. Lewat tulisan yang dia buat di sebuah kaca, Casanova kemudian bertanya, apakah wanita itu menikah dengan Berdi atas dasar suka sama suka? Jawaban pengantin wanita itu di luar dugaannya. Ternyata tujuan dia menikah bukan atas dasar cinta, tapi ingin mendapatkan harta dari suaminya. Setelah tahu kalau wanita itu tidak mencintai suaminya, Casanova pun mulai mendekati pengantin tersebut. Di atas ranjang suaminya, dia kemudian merayu sang pengantin agar mau tutumpakan dengannya. Istri Berdi itu malah terbius dengan rayuan mautnya. Setelah berhasil merayu pengantin baru tersebut, Casanova kemudian membangunkan Lepayette sahabatnya. Dia menyuruh Lepayette untuk mengambil uang pengantin pria yang sedang tertidur. Jika pengantin pria itu bangun, Casanova akan memberitahunya kalau Lepayette sahabatnya punya kebiasaan tidur mengigau dan berjalan di atas genteng. Dan benar saja, setelah tahu kalau uangnya diambil oleh Lepayette, pengantin pria langsung mengejarnya dan mencoba mengambil kembali uangnya. Keduanya kemudian saling kejar-kejaran di atas genteng. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Casanova untuk tidur satu ranjang dengan pengantin wanita. Casanova pun akhirnya berhasil tutumpakan dengan pengantin baru tersebut dan hanya menyisakan sedikit wangi ketiak buat suaminya. Cerita pun kembali ke Casanova di masa kini, yang sedang sibuk mencari cara agar bisa kabur dari penjara. Sementara para polisi yang sedang menjaganya terlihat terobsesi dengan cerita petualangan Casanova yang bisa meniduri banyak wanita. Karena sudah gak kuat menahan biji lato-latonya yang berbunyi terus, salah satu polisi tanpa sadar menaiki kepala temannya. Hingga akhirnya mereka terjatuh, tanpa sempat menyelesaikan akhir cerita yang ditulis oleh Casanova. Eccellenza, avete chiamato? No, grazie. Permettete che vi riallacci la vostra collana? Namun masalah besar harus dihadapi oleh Casanova. Dia datang ke kota Venesia hanya bermodal uang sebesar 10 florin. Dengan ide cerdasnya, Casanova kemudian memanfaatkan sisa uangnya untuk membeli pakaian yang biasa dikenakan oleh para bangsawan. Dia kemudian berpura-pura menjadi seorang aktivis yang menyuarakan moralitas di kota Venesia yang dia anggap sudah menyimpang dari ajaran Tuhan. Banyaknya kasus hubungan sejenis dan perselingkuhan membuat perjuangan Casanova itu didukung oleh sebagian besar warga Venesia karena dianggap akan membawa perubahan yang baik bagi kotanya. Tak butuh waktu lama, Casanova menjelma menjadi tokoh moralitas yang dihormati di kota Venesia. Untuk mengelabui aparat kepolisian, Casanova kemudian mengganti namanya menjadi Berlusconi, yang mengaku sebagai anak bangsawan terpelajar dari Italia. Karena namanya viral di seantero kota Venesia, Casanova pun dipanggil langsung oleh Dewan Agung Margarita di Pengadilan Tinggi Kota Venesia. Dia langsung ditawari pekerjaan untuk menjadi seorang hakim yang ditugaskan untuk menyelesaikan banyaknya kasus perselingkuhan di kota Venesia. Peccatore una carriera impensata. Sementara di rumah dinasnya, sahabat Casanova bernama Lepayette sempat mendapat firasat buruk kalau penyamaran Casanova akan terbongkar. Dia pun menyarankan sahabatnya tersebut untuk kabur dari kota Venesia. Namun Casanova dengan tegas menolaknya. Dia yakin penyamarannya tidak akan terbongkar oleh Dewan Agung di kota Venesia. Namun baru juga Lepayette memperingatkan sahabatnya, keduanya dikejutkan dengan kedatangan Dewan Agung Margarita yang membawa satu kompi kepolisian. Setelah tahu kalau dirinya dalam bahaya, Casanova menugaskan sahabatnya untuk menahan Dewan Agung Margarita di dalam rumahnya. Dengan menyamar memakai pakaian polisi, Casanova kemudian keluar dan menemui para polisi yang sedang berjaga di luar rumahnya. Dia mengaku sebagai utusan dari atasan kepolisian.
Casanova mengaku kalau dia ditugaskan untuk mengambil alih tugas kepolisian yang akan menangkap pemuda bernama Casanova. Karena percaya kalau Casanova adalah utusan dari atasannya, tanpa curiga pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dinas Casanova. Setelah situasi aman, Casanova kembali masuk ke dalam rumahnya. Dia pun nekat merayu Dewan Agung Margarita agar tak jadi menangkapnya. Merasa digoda oleh Casanova, Dewan Agung terlihat marah. Dia pun memutuskan untuk memanggil para polisi agar menangkap Casanova yang mulai kurang ajar kepadanya. Namun saat keluar, Dewan Agung tak melihat satupun polisi yang barusan dia bawa. Meskipun di luar sedang hujan lebat, Dewan Agung berusaha untuk memanggil para polisi tersebut. Namun karena tak kunjung datang, Dewan Agung Margarita memutuskan untuk menangkap Casanova sendirian. Dia pun kembali masuk menemui Casanova. Melihat Dewan Agung yang sedang basah kuyup kedinginan, Casanova menyarankan sang dewan untuk mengganti bajunya. Dia pun meyakinkan Dewan Agung Margarita kalau dia tak akan melakukan perlawanan dan akan menyerahkan diri secara sukarela. Namun sebelum dihukum gantung, Casanova meminta Dewan Agung Margarita untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Casanova hanya ingin memeluk Dewan Agung Margarita untuk yang terakhir kalinya. Setelah Dewan Agung memenuhi permintaannya, Casanova mulai melancarkan aksinya. Tangan pemuda itu mulai cugap-cagap ngaragap anu dihandap. Lama-kelamaan, iman Dewan Agung Margarita akhirnya goyah setelah gak kuat menahan godaan syahwat. Dan endingnya, Casanova pun berhasil tutumpakan dengan Dewan Agung Margarita. Karena takut skandal Casanova akan terbongkar, Dewan Agung akhirnya memutuskan untuk membatalkan hukuman mati buat Casanova. Namun sebelum pergi, Dewan Agung Margarita mengirim sepucuk surat buat Casanova. Dalam surat tersebut, Dewan Agung Margarita mengungkapkan perasaannya kalau tutumpakan dengan Casanova akan menjadi kenangan terindah buatnya. Di akhir cerita, Casanova akhirnya memilih Dolores sebagai pelabuhan cinta yang terakhir buatnya. Dia memutuskan untuk pensiun dari dunia maksiat setelah berhasil menemukan sosok wanita yang tepat untuk diajak hidup bersama sampai akhir hayatnya. Cerita pun akhirnya selesai. Io scelgo sempre il più forte.